Alur cerita Dewa Kekayaan, chapter 59-60. Cerita berlanjut saat Ye Xiao menemui Nona Sofia. Nona Sofia menyambutnya dengan senyum tipis seraya bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah ada agenda khusus yang harus Anda selesaikan setelah kembali ke kota Fengye ini?" Ye Xiao menatapnya dengan serius dan menjawab, "Sofia, sejujurnya aku datang untuk meminta bantuanmu." "Katakan saja apa yang bisa kubantu," balas Sofia dengan nada kooperatif. "Aku butuh bantuanmu untuk menghubungkan aku dengan para pedagang penjinak hewan paling berpengaruh. Aku berencana memborong perlengkapan pelatihan penjinakan hewan dalam skala besar," ungkap Ye Xiao. Nona Sofia sedikit mengernyit, mencoba mengalkulasi. "Kira-kira seberapa banyak sumber daya logistik yang Anda butuhkan kali ini?" "Aku butuh perlengkapan untuk 3 ekor binatang buas tingkat luar biasa, extraordinary, dan lebih dari 1.000 binatang buas tingkat komandan. Semuanya harus dilatih hingga mencapai potensi puncak mereka," jawab Ye Xiao dengan tenang. Sebanyak itu?" Sofia terperanjat sejenak oleh ambisi Ye Xiao. Namun, ia segera menguasai diri. "Baiklah, tidak masalah. Aku akan memastikan semua kebutuhan itu terpenuhi." Ye Xiao bersiap untuk menyudahi pertemuan. "Sofia, kau sudah sangat banyak membantuku. Aku permisi dulu untuk urusan lain." "Tentu. Aku akan segera mengirim utusan untuk menghubungimu begitu seluruh materialnya telah siap," pungkas Nona Sofia. "Bagus," ucap Ye Xiao singkat sebelum berlalu. Cerita berpindah saat Ye Xiao menemui Thor, sang pengrajin legendaris. Thor yang melihat kedatangannya langsung berseru, "Ah, Tuan Ye Xiao, Anda akhirnya kembali. Ya, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kubicarakan denganmu," balas Ye Xiao. Ye Xiao kemudian mengeluarkan seluruh item langka yang berhasil ia kumpulkan dari petualangannya. Mata Thor terbelalak, ia tampak terkesima luar biasa. "Wow, ini adalah set perlengkapan yang sangat luar biasa. Aku jarang melihat kualitas seperti ini. Bisakah kau membantuku memperkuat enhance semua item ini? Apakah ada kendala?" tanya Ye Xiao memastikan. Thor menepuk dadanya dengan percaya diri. "Tentu saja tidak masalah bagi tanganku." Ye Xiao kemudian mengeluarkan benda lain. "Selain itu Thor, apakah kau mengenali benda-benda ini?" Ekspresi Thor berubah drastis dari kagum menjadi sangat terkejut. Kita saling kenal. Maksudku, tentu saja aku tahu ini. Ini adalah bahan legendaris untuk menulis gulungan mantra terlarang, Forbidden Curse Scroll." Ye Xiao terdiam sejenak. "Gulungan mantra terlarang?" Thor menjelaskan dengan penuh semangat. "Benar sekali. Mantra terlarang adalah kemampuan destruktif pamungkas yang hanya bisa dirapalkan oleh kelas penyihir setelah mereka mencapai level dewa dalam pertempuran yang sesungguhnya. Jika penglihatanku tidak salah, inilah sumber sihir yang murni. Setelah kristal ini digiling menjadi bubuk halus, barulah mantra terlarang bisa ditorehkan di atas gulungan. Namun, selain tinta dari bubuk ini, material gulungannya sendiri harus memiliki ketahanan yang luar biasa," lanjut Thor. Thor menambahkan, "dibutuhkan jenis bulu atau kulit dari makhluk yang sangat khusus dan langka." Ye Xiao mengernyitkan dahi. "Bulu khusus? Ya, itu membutuhkan kulit binatang langka. Selain itu, sang penulis gulungan harus memiliki kemampuan untuk merapal mantra terlarang itu sendiri dan memiliki pemahaman elemen yang sangat dalam," jelas Thor. "Baiklah, karena ini berkaitan dengan sumber sihir, aku akan bertanya kepada seseorang yang lebih ahli dalam bidang magis," gumam Ye Xiao. Cerita berpindah ke kediaman Nona Dorothy. Di sana, ia sedang tampak sibuk mencoba berbagai pakaian anggun di depan cermin. Namun, di tengah kesibukannya, Ye Xiao tiba-tiba muncul menggunakan skill teleportasi, yang membuat Dorothy tersentak kaget. "Kakak tahu, aku datang," seru Ye Xiao dengan santai. Dorothy mengelus dada, wajahnya menunjukkan kejengkelan yang dibuat-buat. Bocah ini kedatangannya tidak pernah membawa pertanda baik. "Saudari tahu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," ujar Ye Xiao tanpa basa-basi. Dorothy mendengus pelan. "Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja sepuasmu. Pernahkah Anda mendengar tentang sumber sihir?" tanya Ye Xiao. Dorothy menjawab dengan nada meremehkan, "Tentu saja aku tahu, adik kecil. Tapi kenapa kau menanyakan hal berat seperti itu? Jangan bilang kalau kau berpikir untuk..." Sebelum Dorothy menyelesaikan kalimatnya, Ye Xiao mengeluarkan sebuah item yang memancarkan aura magis pekat, membuat Dorothy terbelalak tak percaya. "Menurutmu ini apa?" tanya Ye Xiao dengan senyum penuh arti. Dorothy berseru histeris, "Dasar nakal. Bagaimana bisa kau mendapatkan benda legendaris ini? Cepat katakan padaku dari mana kau mendapatkannya. Aku bahkan bersedia membelinya darimu," seru Dorothy penuh ambisi. Ye Xiao tertawa kecil melihat reaksi itu. "Hehe, ini adalah jarahan dari bos monster tingkat immortal, abadi.
Setingkat abadi? Kemana saja kau berkelana selama ini sampai bisa menjatuhkan monster seperti itu? Tanya Dorothy heran. Apakah saudari tahu belakangan ini jarang keluar rumah? Tanya Ye Xiao balik. Akhir-akhir ini aku sibuk merawat diri dan kurang memperhatikan kekacauan di dunia luar. Ye Xiao kemudian masuk ke inti pembicaraan. Pantas saja aku jadi penasaran apakah kakak tahu memiliki kemampuan untuk menulis mantra terlarang? Dorothy terdiam sejenak lalu menjawab dengan nada serius. Sejujurnya menulis mantra terlarang bukanlah perkara mudah. Tidak semua penyihir tingkat dewa bisa melakukannya. Seseorang harus memiliki pemahaman elemen yang melampaui batas normal. Ia kemudian tersenyum bangga. Dan kebetulan sekali kakak perempuanmu ini adalah orang jenius yang kau cari. Bagus sekali. Aku sudah menduga Guru Tao memiliki kemampuan hebat itu. Puji Ye Xiao. Tapi tunggu dulu. Memiliki sumber sihir saja tidak cukup. Kau juga memerlukan bulu atau kulit dari Raja Elf sebagai media gulungannya. Tambah Dorothy. Bulu Raja Elf? Di mana aku bisa menemukannya? Tanya Ye Xiao. Dorothy mengedipkan mata. Untungnya, aku tahu persis di mana tempatnya. Ye Xiao yang sangat antusias langsung memegang tangan Dorothy. Kak tahu, kau benar-benar Dewi Penolongku. Katakan padaku dengan cepat. Lepaskan tanganku dulu. Lengan dan kakiku yang renta ini tidak sanggup menerima semangatmu yang berapi-api itu. Canda Dorothy sambil melepaskan pegangan Ye Xiao. Dengar, saat ini di seluruh benua, hanya aku yang tahu cara mendapatkan kulit Raja Elf itu. Tapi, aku punya syarat, ujar Dorothy dengan nada negosiasi. Katakan saja saudari tahu, balas Ye Xiao siap mendengarkan. Sumber sihir yang kau bawa ini cukup untuk membuat lebih dari satu gulungan. Aku akan mengambilkan kulit Raja Elf untukmu. Tapi kau harus membagi hasil gulungannya denganku, pinta Dorothy. Ye Xiao menyetujui tanpa ragu. Tidak masalah, kita bagi dua secara adil. Oke, sepakat, aku akan berangkat sekarang, tunggu saja kabar baik dariku. Ucap Dorothy lalu ia menghilang di balik gerbang teleportasi yang ia buka. Ye Xiao hanya bisa geleng-geleng kepala. Wow, wanita ini benar-benar tegas dan efisien. Dia pergi secepat kilat. Sekarang saatnya memeriksa telur-telur monsterku. Cerita berpindah ke lokasi inkubasi, di mana Ebimon si katak merah sedang mengawasi proses pengurusan telur-telur monster milik Ye Xiao. Beberapa pelayan tampak sangat hati-hati mengatur posisi telur-telur raksasa tersebut. Gerakannya harus lembut, jangan sampai ada retakan sekecil pun pada cangkangnya, atau telur-telur ini tidak akan pernah menetas. Teriak Ebimon dengan nada memerintah. Ye Xiao muncul di sana dan tersenyum puas. Kerja bagus Ebimon, kau benar-benar bisa diandalkan. Ebimon menoleh dengan wajah gusar yang khas. Dasar bocah nakal, kau yang membuat tempat inkubasi ini, tapi malah menjadikanku mandor untuk bekerja bagimu. Kau benar-benar punya niat licik. Jangan berkata begitu, ucap Ye Xiao sambil terkekeh. Lagi pula, di dunia ini siapa lagi yang lebih berpengalaman dalam menangani binatang buas selain dirimu? Ye Xiao kemudian memandang ke arah cakrawala. Semuanya hampir siap. Kini saatnya menuju Pulau Ilahi untuk mencari benda penghakiman suci. Ebimon, jaga markas ini baik-baik. Aku akan segera kembali besanan, pesan Ye Xiao. Singkat cerita, Ye Xiao melakukan perjalanan jauh hingga tiba di pesisir. Pulau Berkat Ilahi terletak di ujung laut keputusasaan, dan satu-satunya akses menuju ke sana adalah dengan jalur laut. Di hadapannya bersandar sebuah kapal besar yang sangat megah dan kokoh. Ye Xiao terpana melihat kemegahan armada tersebut. Wow, ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Seorang wanita dengan seragam pelayan kapal yang anggun menyambutnya di dermaga utama. Selamat datang di atas kapal pesiar tempur Seagot. Semoga perjalanan Anda melintasi samudera ini menyenangkan dan penuh keberuntungan. Singkat cerita, jangkar diangkat dan kapal raksasa itu pun mulai membelah ombak berlayar menuju cakrawala. Ye Xiao memperhatikan sekelilingnya. Sebagian besar penumpang mengenakan perlengkapan gear tingkat tinggi, setidaknya level 80 atau 90. Ini membuktikan bahwa Pulau Rahmat Ilahi bukanlah tempat bermain bagi para pemula. Hei, kulihat kau sendirian saja di sini, tegur seorang pria yang mendekat. Ye Xiao menoleh tenang dan bertanya, iya, ada apa? Pria itu memperhatikan jubah Ye Xiao. Dilihat dari atribut pakaianmu, kau pasti seorang profesional di bidang sihir, bukan? Penyihir atau sejenisnya. Tim kami saat ini sedang kekurangan anggota kelas berbasis sihir jarak jauh. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Tawar pria itu lagi. Ia melanjutkan dengan nada bangga, jangan khawatir meskipun grup tentara bayaran Conch, kami bukan tim raksasa, kami memiliki reputasi yang sangat solid di wilayah ini. Mungkin kau pernah mendengar nama besar kami. Ye Xiao bertanya santai. Jadi kalian adalah kelompok tentara bayaran? Tentu saja, tujuan perjalanan kami kali ini adalah mengumpulkan setidaknya 2 juta kristal roh kayu di pulau tersebut. Bagaimana?
Tertarik bergabung? Ye Xiao berpikir sejenak, namun kemudian menggeleng pelan. Begitu ya? Menarik. Tapi maaf, aku tidak tertarik. Aku lebih memilih untuk bergerak sendiri atau mencari partner lain nanti. Pria itu tampak sedikit kecewa. Begitukah? Apakah kau sudah punya pengaturan atau janji dengan tim lain? Bisakah kau beritahu aku kau tergabung dalam kelompok tentara bayaran yang mana? Setidaknya kita bisa saling membantu jika terjadi keadaan darurat di sana, desak pria itu. Ye Xiao menjawab singkat, aku tidak bergabung dengan kelompok tentara bayaran manapun. Apa? Seru pria itu kaget. Kau tidak bergabung dengan kelompok manapun. Kau bergerak solo? Pria itu menepuk dahi. Bro, kau benar-benar seperti harimau yang nekat. Beraninya kau menaiki kapal Sigot menuju area berbahaya tanpa persiapan tim? Jangan-jangan kau hanyalah seorang pemula level 60 yang tersesat? Ye Xiao hanya tersenyum tipis. Kurang lebih begitu. Mendengar itu, sang tentara bayaran merasa iba. Saudaraku, dengarkan nasihat tulusku. Begitu kapal ini bersandar, jangan turun. Langsung saja ambil tiket pulang. Pulau Berkat Ilahi benar-benar sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Ye Xiao sedikit tertarik. Oh, gelisah? Apakah terjadi sesuatu yang tidak biasa di pulau itu? Dalam beberapa hari terakhir, kerusuhan monster terjadi secara berkala di sana. Makhluk-makhluk aneh muncul berbondong-bondong dari kedalaman, seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Jelasnya dengan wajah serius. Dia menambahkan dengan nada sedih, sayangnya, beberapa saudara kami sudah ada yang menjadi korban dan meninggal dunia di sana. Makhluk aneh, kerusuhan monster, gumam Ye Xiao. Dalam benaknya, ia justru berpikir sebaliknya. Ini hal yang bagus, artinya akan ada banyak monster untuk dipanen. Para tentara bayaran lain ikut menimpali. Selain itu, tampaknya baik Pulau Rahmat Ilahi maupun makhluk-makhluk di sekitarnya telah mengalami semacam mutasi genetik yang aneh. Ye Xiao bertanya lebih dalam, kira-kira sejak kapan fenomena mutasi ini dimulai? Sekitar setengah bulan yang lalu, jawab tentara itu mantap. Di dalam hatinya, Ye Xiao mulai menghubungkan titik-titik misteri. 2 minggu lalu, tepat saat insiden kabut abu-abu misterius terjadi di kota Watermoon. Apakah ada hubungan gelap antara kedua kejadian ini? Jadi, saudaraku, saranku tetap sama. Kembalilah saat kapal tiba di dermaga nanti. Hidupmu jauh lebih berharga daripada rasa penasaran, ujar pria itu lagi. Ye Xiao mengangguk sopan. Oke, akan saya pertimbangkan. Terima kasih banyak atas informasinya. Aku akan beristirahat di dek sana sebentar. Sampai jumpa lagi, pamit Ye Xiao. Oke, ngomong-ngomong, namaku Enzo. Siapa namamu, bro? Namaku Ye Xiao. Mendengar nama itu diucapkan, seketika Enzo dan rekan-rekannya mematung. Keheningan mencekam menyelimuti dek kapal sebelum akhirnya pecah oleh kepanikan. Mungkinkah itu Viscount Ye Xiao yang legendaris? Pantas saja dia berani pergi ke Pulau Anugerah Ilahi sendirian. Dia adalah tokoh penting yang menggemparkan distrik Ming. Sepertinya kali ini akan ada pertunjukan yang sangat hebat di Pulau Ilahi dengan kehadiran sang Viscount. Seru mereka penuh semangat. Ye Xiao yang sudah berjalan beberapa langkah menoleh kembali. Ada lagi yang ingin kalian sampaikan? Enzo dengan gugup menjawab, tidak apa-apa tuan. Jika diizinkan, kami hanya ingin berada di dekat Anda agar merasa lebih aman. Ye Xiao menjawab dengan santai sambil terkekeh. Maaf saja, aku tidak suka laki-laki. Tidak lama kemudian, di tengah perjalanan yang tenang, alarm kapal berbunyi nyaring. Peringatan, kapal telah memasuki wilayah lautan keputusasaan. Ye Xiao berdiri di pinggir kapal, menatap ombak gelap yang bergejolak. Oh, laut keputusasaan ini, auranya cukup menarik. Semoga kali ini kita bisa menyeberangi wilayah terkutuk ini dengan selamat, harap para awak kapal. Namun, harapan itu pupus seketika. Dari balik gelombang besar di depan kapal, muncul sebuah ekor monster raksasa yang menghempas permukaan laut dengan kekuatan dahsyat. Sesaat kemudian, monster laut raksasa muncul tepat di hadapan haluan kapal, menutupi sinar matahari. Paus Iblis Laut Dalam, tingkat Raja, level 100. Atribut, tidak diketahui. Pasif, tidak diketahui. Keahlian, tidak diketahui. Makhluk dominan ini adalah penguasa samudera yang brutal dan telah menguasai wilayah ini selama ratusan tahun. Ketika Paus Iblis ini mengamuk, segala sesuatu yang ada di jalannya, termasuk kapal perang manusia, akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan fisiknya yang luar biasa. Apakah itu Paus Laut Dalam? Bos setingkat Raja level 100, teriak para penumpang histeris. Ye Xiao mengamati monster itu dengan mata tajam. Makhluk pada level ini jelas berada di puncak rantai makanan samudera. Ini sungguh kesialan yang luar biasa. Hanya ada sekitar 10 catatan pertemuan dengan monster ini sepanjang sejarah manusia, dan hampir semuanya berakhir tragis. Seru seorang navigator. Dia sepertinya belum menyerang sepenuhnya. Mungkin dia hanya lewat. Semuanya, bersiaplah untuk posisi bertahan.
teriak kapten kapal. Tiba-tiba seorang biksu tua melangkah maju ke depan dek. Biarlah biksu tua ini yang menanganinya. Luar biasa, seorang ahli setingkat dewa Gotir telah mengambil langkah, seru para tentara bayaran dengan penuh harapan. Biksu tua itu merapalkan mantra suci, mengeluarkan sebuah skill pertahanan absolut yang membentuk kubah cahaya raksasa yang menyelimuti seluruh badan kapal. Ini adalah lingkaran sihir pertahanan tingkat tinggi, seru penjaga kapal. Boom! Sang monster raksasa bertabrakan langsung dengan kapal yang dilindungi perisai cahaya tersebut. Getaran hebat mengguncang seisi kapal. Bersiaplah untuk menembakkan meriam magis, perintah sang kapten. Di tengah kekacauan itu, Ye Xiao tetap berdiri tegak. Ia belum melakukan gerakan apapun dan hanya terus mengamati pola serangan sang monster. Apakah yang akan dilakukan oleh Ye Xiao untuk menghadapi bos monster tingkat raja ini? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya.